Halo, shalom, selamat pagi semuanya teman-teman, saudara-saudara saya di mana saja berada. Puji nama Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi dalam acara Daily Bread ya. Daily Bread kita pada hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Lukas pasal yang ke-6 ayat ke-46 sampai ayat 49. Saya memberi tema yaitu dasar yang tak tergoyahkan ya, dasar yang tak tergoyahkan. Mari kita baca bersama-sama dari Lukas pasal yang ke-6 ayat 46 sampai 49, demikian bunyinya. Dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang ini menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Nah, saudaraku yang kekasih, di dalam perumpamaan yang Tuhan berikan ini ya, ada dua dasar rumah ya, ada dua macam dasar rumah. Yang pertama itu adalah orang yang membangun rumah, yang kemudian dia menggali dulu sebelum dia bangun rumah, dia membangun dasarnya dulu, dia menggali dalam-dalam tanah dan kemudian meletakkan batu sebagai fondasi rumah itu, dan kemudian rumahnya dibangun di atas fondasi batu yang kuat itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah orang yang juga membangun rumah, akan tetapi hanya di atas pasir. Kalau di Matius katakan ya, Matius pasal yang ke-7 itu dibangun di atas pasir. Nah, dalam Lukas dibangun di atas tanah tanpa fondasi sama sekali. Nah, kemudian mereka mulai membangun dindingnya, rumahnya. Nah, saudara, kalau dengan kasat mata ini sama-sama indah. Ya, sama-sama indah, sama-sama bagus. Kemungkinan juga yang di atas tanah itu ya lebih kelihatannya lebih mewah ya daripada yang dibangun di atas batu. Nah, kemudian kita melihat apa sih yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Nah, yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, mari kita baca ayat ke-46. Ayat ke-46, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Orang yang membangun rumahnya di atas pasir sama seperti orang yang sering menyebut Tuhan, Tuhan, Tuhan dengan mulutnya. Mereka sering memuliakan Tuhan dengan mulutnya. Mungkin mereka itu adalah orang penyembah, orang yang sering menyanyikan lagu-lagu rohani dan menyebut nama Tuhan. Akan tetapi sayang, mereka hanya menyebut Tuhan, Tuhan lewat mulut mereka, tetapi kebenaran firman Tuhan tidak ada dalam hati mereka. Apa yang mereka dengar tidak masuk ke dalam hati mereka dan mereka tidak melakukannya. Dan mereka itulah orang yang mendirikan rumah di atas pasir tanpa fondasi, tanpa dasar. Nah, kemudian kita melihat lagi di dalam Matius pasal, kita baca di dalam Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7, Tuhan Yesus katakan apa di akhir zaman nanti. Kita lihat pasal yang Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, demikian bunyinya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Nah, saudara, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Jadi penekanan di sini adalah ketaatan akan firman Tuhan, ketaatan kepada kehendak Bapa. Percuma mereka beribadah, mereka menyembah Tuhan, mereka memuliakan Tuhan dengan mulut mereka ya, tetapi hati mereka tidak ada Tuhan di dalamnya. Nah, kemudian di sini dikatakan ayat yang ke-22.
di dalam Matius pasal yang ke-7. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Bahkan mereka mengatakan di akhir zaman nanti ya, di akhir zaman nanti mereka mengatakan, Tuhan katakan bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Dan mereka mengatakan, Tuhan, kami ini melakukan mukjizat demi namamu. Kami bernubuat demi namamu. Kami mengusir setan demi namamu. Demi namamu. Ya, jadi rupanya mereka itu mau menuntut sesuatu balasan ya, supaya mereka mendapatkan sesuatu pertolongan karena mereka sudah melakukan segala sesuatu melayani demi nama Tuhan. Tetapi bagaimana jawaban daripada Tuhan Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah kamu daripadaku, kamu sekalian yang membuat kejahatan. Wah, mengerikan sekali saudara. Mereka sudah melayani dengan luar biasa ya. Mereka sudah melakukan ibadah-ibadah mereka dengan sangat gigih. Akan tetapi di akhir zaman nanti Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau. Enyahlah engkau. Nah saudara, bagaimana hal ini bisa terjadi? Mengapa dan apa alasannya sampai Tuhan berkata demikian? Yang pertama ya, ternyata ternyata bahwa mereka itu hanya lip service. Ya, mereka memuji Tuhan hanya lewat mulut mereka. Mereka melayani Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan melayani hanya dengan lips mereka. Tetapi sesungguhnya mereka belum ada firman Tuhan di dalam hati mereka. Mereka belum mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah saudara, perlu saudara ketahui bahwa kekristenan ini bukanlah agamawi. Kekristenan ini bukanlah agama, tapi kekristenan itu adalah hubungan pribadi, lepas pribadi dengan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Percuma kita beribadah, lakukan segala sesuatu, tetapi saudara dan saya belum mengenal Yesus. Saudara dan saya belum memiliki hubungan secara pribadi. Yang kita lakukan itu hanyalah ritual ibadah-ibadah belaka. Maka kata Tuhan, maaf, aku tidak pernah mengenal engkau. Perhatikan di sini, tidak pernah. Jadi ternyata orang-orang ini mereka memuji Tuhan, mereka melakukan pelayanan-pelayanan, melakukan ibadah itu hanya seremonial saja. Tetapi mereka tidak memiliki hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Nah, kita dapat lihat itu di dalam Yesaya. Ya, Yesaya pasal yang ke-29. Ya, Yesaya pasal 29 ayat yang ke-13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Jadi benar-benar lip service ya. Memuji Tuhan hanya lewat lips mereka, hanya lewat bibir mereka. Dan kemudian di sini dikatakan, padahal hati mereka menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi hanya hafalan-hafalan saja ya. Tetapi benar-benar tidak mendarat di hati mereka, hanya hafalan. Tetapi tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan. Bahkan tidak mengenal Tuhan yang mereka sembah. Tidak mengenal Tuhan yang mereka layani. Itu hanya seremonial saja. Dan hanya tradisi-tradisi nenek moyang yang mereka lakukan. Nah, inilah kritikan sebenarnya terhadap orang-orang Farisi. Ya, nah kemudian kita melihat di dalam Markus. Dalam Markus pasal, kita lihat Markus pasal yang ke-7 ya. Ayat yang ke-5. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah-perintah manusia.
Saya mau kasih tahu sama saudara, kalau kita melayani ya hanya perintah-perintah manusiawi, hanya perintah-perintah etika dan sebagainya. Bukan itu tidak perlu, moral, etika semua perlu saudara. Akan tetapi kalau itu yang kita ajarkan hanya perintah manusia, tetapi tidak mengajarkan Kristus. Ya, Kristus tidak diajarkan bahwa Kristus datang ke dunia, mati dan bangkit untuk keselamatan kita. Tetapi tidak ada Kristus di dalamnya. Semua yang kita ajarkan itu adalah sia-sia. Kita sama sedang membangun rumah di atas pasir dan tidak punya dasar yang kuat. Nah, firman Tuhan mengatakan di sini, maka kamu yang melakukan kejahatan. Ya, kamu yang melakukan kejahatan. Di dalam Matius pasal yang ke-7 dikatakan, dan di dalam Markus pasal yang ke-7 di sini dikatakan kamu yang munafik. Ya, jadi ini adalah kemunafikan bagi Tuhan, di hadapan Tuhan. Kita melayani Tuhan, kita menyembah Tuhan, akan tetapi hati kita jauh daripada Tuhan dan kita belum mengenal Tuhan. Inilah satu kejahatan dan kemunafikan. Nah, saudara, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Dan ini tiba-tiba ada badai. Ada badai yang hebat melanda saat itu. Dan apa yang terjadi saudara? Orang yang membangun rumahnya di atas batu karang. Batu karang itu adalah Yesus sendiri. Kalau saudara membangun hubungan dengan Tuhan, membangun hidup kita dengan Tuhan di atas dasar yang kokoh, yaitu Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, kita tetap berdiri kokoh dan dasar itu tidak pernah menjadi goyang. Tetapi apa yang terjadi saudara, kita melihat di sini di dalam ayat yang ke-49. Di sini dikatakan, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah itu di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ketika ada badai yang tiba-tiba, badai ya yang tiba-tiba yang tidak diketahui apa yang jadi saudara. Yang satu tidak tergoyahkan di atas batu karang, itu Yesus. Tetapi yang di atas pasir, di tanah tanpa dasar. Ketika ada badai, ketika ada banjir, maka rubuhlah rumah itu dan hanyut tanpa bekas. Nah, saudaraku yang kekasih, pertanyaan saya pada hari ini, apakah saudara yakin bahwa saudara dikenal Tuhan? Apakah saudara yakin bahwa saudara sudah mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh? Kalau belum yakin saudara, hari ini buka hatimu. Buka hatimu. Mungkin saudara saat ini ya, saudara terlahir di keluarga Kristen. Saudara orang tua saudara Kristen dan saudara sering beribadah kepada Tuhan. Tetapi sebenarnya hati saudara belum mengenal Tuhan dengan sungguh. Dan Tuhan belum mengenal saudara dengan sungguh. Hari ini buka hati dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau datang kepada Tuhan yang sudah mati dan bangkit bagi saya. Supaya saya juga mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Engkaulah dasar fondasi yang kuat. Engkaulah dasar hidup kami Tuhan. Tanpa Engkau kami akan binasa. Sebab itu Bapa, hamba mau berdoa bagi mereka yang sedang menyaksikan YouTube ini, yang belum yakin bahwa mereka selamat, yang belum yakin bahwa mereka belum mengenal Tuhan dengan sungguh, bahkan mereka belum yakin bahwa Tuhan mengenal mereka. Pada saat ini ya Tuhan, Kau jamah hati mereka, biarlah Roh Kudus bekerja sehingga membuka hati dan mengenal Engkau secara pribadi. Bagi mereka yang sudah mengenal Tuhan secara pribadi, biarlah kami terus berdiri kokoh di atas Engkau dan melakukan firman Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus dan jaga kesehatan. Amin.